4 kebijakan penerimaan CPNS 2023 dan PPPK yang perlu diperhatikan, lebih ketat analisis jabatan. Surya Co. ID simak 4 kebijakan mengenai penerimaan CPNS 2023 dan PPPK yang diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas, terkait pembukaan CPNS 2023 PPPK. Kebijakan yang dimaksud oleh Menpan RB, hal itu digunakan untuk transformasi sumber daya alam. Halo sahabat YouTube semua. Bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Kali ini admin ingin memberikan informasi terkait 4 kebijakan penerimaan CPNS 2023 dan PPPK yang perlu diperhatikan, lebih ketat analisis jabatan. Informasi ini admin kutip dari salah satu media online yaitu Surya Co. ID. Sebelum ke informasinya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe, supaya Bapak Ibu semua tidak ketinggalan video terbaru dari admin. 4 kebijakan penerimaan CPNS 2023 dan PPPK yang perlu diperhatikan, lebih ketat analisis jabatan. Surya Co. ID simak 4 kebijakan mengenai penerimaan CPNS 2023 dan PPPK yang diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas, terkait pembukaan CPNS 2023 PPPK. Kebijakan yang dimaksud oleh Menpan RB, hal itu digunakan untuk transformasi sumber daya alam. Kebijakan pendaftaran CPNS dan PPPK tahun 2023 yang pertama adalah fokus pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal. Kedua, adalah kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur. Arah kebijakan ketiga yakni merekrut CPNS secara sangat selektif. Sementara arah kebijakan keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Saat ini, pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman, jelas Menteri Anas, dikutip dari laman resmi Kementerian Pan-RB. Terkait formasi CPNS 2023 yang akan dibuka, Menteri Anas menyebut, pemerintah memprioritaskan pemenuhan formasi profesi tertentu. Misalnya, hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 45/2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah, imbuh Menteri Anas. Sementara untuk pendaftaran PPPK 2023 akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Menteri Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga dan Pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN, jelasnya. Sementara untuk pendaftaran PPPK 2023 akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Menteri Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga dan Pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN, jelasnya. Untuk memperbesar peluang lolos, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti dilansir dari Antara. 1. Jadwal tahapan pendaftaran. Masyarakat yang berminat mengikuti CPNS dapat memperhatikan jadwal pendaftaran, dengan terus memantau setiap perkembangan informasi yang dirilis resmi.
Pilih jam-jam yang sekiranya situs pendaftaran tidak terlalu ramai diakses, dengan harapan proses pendaftaran dapat berjalan lancar. 2. Sering berlatih soal. Di tengah menunggu pendaftaran dibuka, calon pelamar dapat berlatih soal-soal tes CPNS. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk berlatih, seperti belajar dari buku-buku soal hingga secara online melalui aplikasi latihan soal CPNS. Tak hanya itu, calon pelamar juga dapat menonton video-video di YouTube untuk mengulas soal-soal terkait tes CPNS. 3. Mendengar pengalaman orang lain. Bagi peserta yang pernah mencoba tes CPNS dan masih gagal, dapat mengevaluasi faktor kegagalan. Jika memang menjadi pengalaman pertama, maka dapat mendengar pengalaman dan saran dari orang-orang yang pernah melaluinya. Pengalaman tersebut dapat dijadikan pelajaran dan diharapkan dapat menghindari kesalahan yang sama dan melakukannya lebih baik. 4. Pilih instansi yang sepi peminat. Ini bisa dijadikan pilihan bagi calon peserta yang tidak mempermasalahkan instansi tempat bekerja. Pelamar dapat memilih instansi yang sepi peminat untuk memperbesar peluang keberhasilan lolos. 5. Manajemen waktu. Atur manajemen waktu dengan baik, bahkan sejak tahap persiapan. Calon peserta dapat melakukan simulasi seolah-olah tengah melakukan tes CPNS sungguhan. Selain itu, kalkulasi waktu perjalanan dari tempat tinggal ke lokasi tes, agar tidak terlambat mengikuti serangkaian prosesi ujian. 6. Berdoa. Setelah seluruh usaha dilakukan, jangan lupa berdoa meminta kemudahan dalam mengerjakan tes. Jalani proses seleksi dengan sebaik mungkin. Demikian informasi terbaru dari admin terkait 4 kebijakan penerimaan CPNS 2023 dan PPPK yang perlu diperhatikan, lebih ketat analisis jabatan. Semoga informasi ini berguna bagi Bapak Ibu semua. Bagaimana komentar Bapak Ibu semuanya? Tulis di kolom komentar.